Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Praktikum Elektronika Digital. Kali ini kita sudah memasuki materi tentang penyederhanaan fungsi, ya. Penyederhanaan fungsi boolean. Kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah rangkaian kombinasional, ya, rangkaian dari 3 inputan, 4 inputan. Kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan fungsi boolean. Oke, sebelum kita membahas tentang penyederhanaannya, bagaimana kita menyederhanakannya, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita menyajikan fungsi dari boolean tersebut, ya. Jadi bagaimana kita menyajikan fungsi. Di sini kita akan membahas dengan fungsi kanonik, ya. Jadi penyajiannya kita pakai dengan bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk sum of product ataupun product of sum di sini. Ya, jadi kanonik itu nanti kita menyajikan fungsi boolean dalam bentuk sum of product atau memakai product of sum. Jadi apa itu product of sum atau apa itu sum of product? Nah, itu nanti habis ini kita jelaskan. Kalau dari definisinya sendiri, kalau kita bahasa Indonesia kan, ya, sum of product itu adalah penjumlahan dari hasil, ya, hasil dari penjumlahan, seperti itu, ya. Kalau product of sum itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi kalau sum of product itu dikalikan dulu baru dijumlah, ya. Jadi penjumlahan hasil perkalian. Kalau product of sum, ya, jadi dijumlahkan dulu baru dikalikan. Seperti itu kira-kira. Nah, nanti lebih jelas di slide selanjutnya. Oke, untuk catatan terlebih dahulu, jadi nanti untuk memperoleh ekspresi boolean, ya, kalau kita nanti pakai SOP, maka nanti kita ngambil outputnya itu yang bernilai 1. Jadi output 1 itu nanti kita pakai SOP, bentuknya itu nanti minterm. Kalau yang kita nanti memakai nilai outputnya 0 dari tabel kebenaran, nanti kita ada output 0. Nah, kita pakai 0 berarti nanti kita memakai product of sum. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. SOP, ya, sum of product, sum of product. Di sini sum of product itu suku min, ya, atau suku minimum, minterm. Simbolnya, ya, simbolnya adalah M kecil, ya, M kecil, M0 plus M1 plus M2 itu suku mintermnya, sampai nanti tergantung nanti berapa variabel yang akan kita pakai. Kalau misal nanti 2 variabel, maka nanti ada 4 kombinasi. Jadi ada M0, ya, berapa variabel tergantung. Jadi mulai dari I-nya itu ada berapa, M ke berapa nanti itu nanti dijumlahkan. Ada M0, M1, M2. Kalau nanti 3 variabel, ya, 3 variabel, maka nanti ada 8 kombinasi. Yang nilainya nanti yang kita ambil yang 1. Kemudian untuk POS, product of sum, itu merupakan suku maksimum, ya, max term. Kita sebutnya max term, maksimum term. Jadi product of sum itu yang nanti yang kita ambil adalah output yang bernilai 0. Output yang bernilai 0 nanti kita pakainya adalah penulisan pakai POS, product of sum. Kalau nanti nilai 1, maka kita pakai yang sum of product. Nah, kalau product of sum suku max term itu simbolnya adalah M besar. Jadi mulai M0 kali M1 kali M2 dan seterusnya, ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini untuk bentuk minterm dan max term untuk 3 variabel. Jadi kalau 3 variabel kita memakai 8 kombinasi, ya, tabel kebenaran seperti ini 01 01 01 01, ya, kombinasi seperti ini. Nah, ini nanti
ini nanti kita akan sesuaikan dengan output yang ada di sini ya. Jadi kalau yang min term ya, maka nanti pakai sum of product, maka dikalikan jadi x aksen, y aksen, z aksen ya. X aksen kali y aksen kali z aksen itu m ke 0 ya, min term ke 0. Aksennya dari mana? Kita lihat dari sini ya. Jadi x-nya dari sini kita cek nilai-nilai ini. Jadi kalau di SOP itu kita aksen atau kita negasikan nantinya ya. Ini juga kalau nilai 1 maka dia biasa, Z biasa. Jadi kalau 001 maka nilai x-nya x aksen kali y aksen kali z. Ini juga x aksen y z aksen. Kalau ini x aksen y z. Nah, berbeda dengan max term atau product of sum. Jadi kalau product of sum itu nanti kalau outputnya bernilai 0 ya, maka kita menuliskannya seperti ini. Ketika x, y, z nya ya, x, y, z nya kalau max term atau product of sum maka x plus y plus z. Jadi nilainya 0 maka dia tidak di aksen ya, tidak dinegasikan. Kemudian 001 x, y, z aksen ya, karena ini nilainya 1 maka ini di aksen karena yang kita ambil adalah 0 ya, dan seterusnya sampai. Jadi nilainya penulisannya bisa kebalikannya ya. Jadi kalau min term itu kalau 111 nilainya x kali y kali z. Kalau max term ini yang SOP sum of product, kalau POS x aksen plus y aksen plus z aksen. Itu nanti akan sama semua, nanti hasilnya akan sama. Kita pakai SOP atau pakai POS itu akan sama. Contohnya seperti ini ya. Ini saya memiliki sebuah tabel kebenaran ya, fungsi tabel kebenarannya. Ini misalnya soal saya berikan sebuah fungsi tabel kebenaran seperti ini ya, ABC, inputnya ABC seperti ini, fungsinya outputnya adalah 01 011 011. Jadi ketika 000 hasilnya 0, ketika 001 hasilnya 1 ya. Ini suka-suka saya, misalnya ini suka-suka saya, ini nggak ada patokan, ini saya mau kasih 1 semua ya, berarti nanti pakai yang min term. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara menuliskannya? Oke, kalau kita tadi kalau kita ingat sum of product itu adalah output yang nilainya 1. Jadi kalau kita mau yang SOP yang mana? Kalau kita pakai SOP maka lihatlah fungsi yang nilainya 1. Jadi ada ini ya, ini ada 4. Maka penulisannya berarti fungsi yang untuk min term atau yang SOP maka ada di suku ke-1, ke-3, ke-4 sama ke-6. Ya, ini suku ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 kan. Jadi yang ini yang 1, yang ke-3, ke-4 sama ke-6. Nah, kalau kita mau menuliskan yang suku max term atau product of sum, maka kita ambil yang nilainya 0. Ya, yang nilainya 0 yang mana? Nah, suku ke-0, suku ke-2, suku ke-5 dan suku ke-7. Seperti apa hasilnya? Nah, ini yang pertama ini adalah yang sum of product ya, sum of product. Jadi yang SOP suku min term fungsinya sama dengan A aksen, maka ini kita lihat 001 maka ini A aksen kali B aksen kali C plus ya suku ketiga A aksen B kali C plus A kali B aksen kali C aksen plus suku ke-6 A B kali C aksen. Nah, ini adalah penulisan dalam bentuk sum of product. Kemudian kalau product of sum kita lihat yang ke-0 tadi. Nah, ini suku ke-0 yang outputnya 0, yang outputnya 0 saja ya. Oke, yang suku ke-0 adalah ini, jadi A plus B plus C kali A plus B aksen plus C kali A aksen plus B plus C aksen kali ini A aksen plus B aksen plus C aksen. Nah, jadi seperti itu kira-kira penulisan
bentuk kanonik dalam bentuk SOP dan POS. Oke, gimana? Silahkan ditelaah terlebih dahulu ya. Silahkan mungkin bisa diulang ataupun kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi Zoom tanya jawab nanti. Oke. Selanjutnya untuk penyederhanaan sekarang. Jadi kalau tadi sudah bisa menuliskan ya bentuk atau penyajian dari fungsi aljabar boolean dengan kanonik ya dengan SOP dan POS. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyederhanakan fungsi tersebut ya. Jadi bagaimana menyederhanakan fungsi tersebut biar tidak terlalu panjang ya. Kalau nanti kita bikin rangkaiannya besar, maka kita perlu penyederhanaan biar rangkaiannya nanti tidak terlalu panjang. Nah, secara teori sendiri penyederhanaan fungsi itu ada dua macam ya, dengan cara aljabar ataupun nanti dengan menggunakan peta Carnot. Tapi kalau saya lebih suka dengan menggunakan peta Carnot karena lebih mudah ya. Seperti itu. Kalau dengan aljabar, ya dengan aljabar kita pakai sifat-sifat atau hukum-hukum aljabar boolean dalam menyederhanakannya, ya seperti di logika matematika. Ya, jadi kalian harus ingat, ya harus menguasai hukum-hukum ini, ya. Jadi bagaimana nanti menyederhanakan dengan hukum identitas, komplement, involusi, komutatif, distributif, De Morgan, asosiatif, penyerapan, dominasi ya. Yang kemarin mungkin beberapa sudah kita di pertemuan kemarin hukum komutatif, distributif ya. Itu sudah ya hukum identitas. Nah, nanti kita akan pakai cara yang kedua yaitu dengan menggunakan peta Carnot atau K-map. Peta Carnot itu merupakan sekumpulan kotak-kotak, jadi bukan merupakan sebuah peta seperti peta-peta dunia, atlas, bukan. Tapi bagi peta Carnot itu nanti bentuknya kotak-kotak, ya kotak-kotak yang diberi nama sedemikian rupa berdasarkan nama variabelnya dan diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel jika kotak itu digabung. Ya, jumlahnya, jadi tergantung nanti variabelnya. Jadi peta Carnot kalau kita punya dua variabel, ya dua variabel maka ada 2 pangkat 2 maka ada 4 kombinasi. Ya kalau di tabel kemarin ada 4 kombinasi, nanti di kotak di tabel peta atau di peta Carnot juga ada 4. Nah nanti penulisannya ada. Kemudian kalau nanti 3 variabel maka ya jumlahnya ada 8. Ya 2 pangkat 3 ada 8 kotak. Yang nanti bagaimana nanti kita bisa merincinya. Oke, yang pertama ada peta Carnot dengan 2 variabel atau 2 inputan sehingga kombinasinya nanti ada 4 ya. Jadi banyak kotak yang dibutuhkan, ada 4 kotak, keempat kotak tersebut diatur seperti ini ya. Jadi kalian nggak boleh ngawur ya, nggak boleh ngawur membuat tabel atau kotak dari peta Carnot. Jadi sudah ada aturannya. Jadi kalau 2 variabel input, 2 input misal A, B ya, maka 0, 1, 0, 1 ada di sini. Nah, jadi penulisan seperti ini 01, 01. Jadi A ini nilainya 01, B nya ini juga nilainya 01 ya. Ini M ke 0 nya, M ke 1, M ke 2, M ke 3. Kemudian kalau bagaimana mengeliminasinya, jadi bagaimana nanti kita menyederhanakannya ya. Ini nanti kita memakai hukum ataupun istilah tetangga. Jadi kalau ada 2 kotak yang bertetangga itu berarti dapat digabungkan ya. Atau yang tidak bertetangga maka nanti tidak bisa disederhanakan. Contohnya langsung aja nih. Saya mempunyai fungsi Y sama dengan A aksen B plus A B aksen. Berarti ini adalah apa? Min term. Oke, ini adalah fungsi sum of product ya, sum of product. Nah, maka menuliskannya bagaimana? A aksen B. Jadi A aksen berarti A aksen itu adalah 0 ya, A aksen 0, B itu berarti 1 ya. Karena ini adalah bentuk SOP, maka letaknya di mana? O A-nya 0, B-nya 1, O di sini. Kita kasih angka 1. Oke, karena outputnya ini outputnya dikasih 1.
plus A B aksen, A-nya 1, B-nya berarti 0, A-nya 1, B-nya 0. Oh, berarti di sini. Nah. Oke. Oke, ini mentranslatekan dari fungsi ke peta Karnaugh. Ya. Jadi apakah bisa disederhanakan ini? Ini tidak bisa disederhanakan, ya, karena dia tidak bertetangga, karena dia cross. Silang, kalau di sini nggak bisa. Tapi kalau di sebelahnya sini ini bisa disederhanakan, atau di sini, atau sejajar, atau di atasnya itu bisa. Oke, contoh lagi. A aksen B plus A kali B. Nah, penulisannya begini: A aksen B di sini, A B aksen A kali B, A 1 B 1 di sini. Nah, ini bisa disederhanakan. Kira-kira hasilnya apa? Ini ada A aksen A B B. Nah, ini A aksennya kita eliminir karena A aksen sama A itu saling bisa dilihat di hukum tadi, ini saling meniadakan, jadi kita tulis satu aja. Ini nanti hasilnya adalah B. Ya. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, istilahnya kita coret-coret aja. Kalau A sama A aksen, O coret aja. B sama B tulis 1. Jadi hasilnya adalah B. Y sama dengan B. Jadi fungsi sederhananya adalah Y sama dengan B. Ya. Seperti itu. Oke, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga. A aksen, B aksen. Kira-kira gimana A aksen, B aksen? Oke, kita beri angka 1 di sini. Oke. Kemudian sebentar. Saya pakai kan aja. Ya. Kemudian ada A plus A B aksen. A ya A-nya 1, B aksennya 0. Oke, berarti di sini ya. Kemudian A kali B, A1 B-nya 1. Oke, jadi di sini. Ini bisa disederhanakan, ini bisa sama ini, atau ini dengan ini juga bisa. Oke, jadi kalau yang atas sama yang bawah, yang mana tadi? A aksen sama A aksen B aksen sama A B aksen, maka nanti ini hilang, ya. Jadinya adalah B aksen saja. Ya, kalau yang ini B aksen saja. Kemudian kalau yang ini sama yang ini, ya A ini B-nya, kalau ini dengan ini hasilnya apa? A. Oke, kalau ini adalah A, kalau ini adalah B aksen. Oke. Ya, itu adalah B aksen, ini hasilnya adalah A. Fungsinya nanti adalah kalau digabung ya Y sama dengan A plus B aksen, ya. Jadi dari fungsi ini hasilnya adalah A, ya, A sama plus B aksen. Oke. Jadi bisa seperti ini bisa. Baik. Ini latihan nanti kalian coba di praktikum, dipraktekkan. Jadi nanti silahkan prakteknya, ya. Prakteknya nanti kalian membuat menyelesaikan ini. Soalnya adalah ini. Nanti kalian kerjakan di lembar kerja laporan praktikum, ya. Laporan praktikum. Di mana yang pertama, ya, yang pertama 2 variabel. Soalnya adalah Y aksen, Y sama dengan A aksen, B aksen plus A aksen B, ya. Nanti silahkan dibuat tabel peta Karnaugh-nya, kemudian hasil dari penyederhanannya apa, ya, ini juga. Oke, selanjutnya peta Karnaugh dengan 3 variabel, ya, 3 variabel, maka nanti ada 2 pangkat 3, ada 8 kombinasi kotaknya, ada 8 kombinasi kotaknya, ada 8 kombinasi inputan. Penulisannya seperti ini, jangan sampai keliru, ya. Banyak yang keliru, kalau nggak ingat satu-satunya ditaruh di belakang, jadi 00, 01, 10, 11 itu akan salah, ya. Jadi harus seperti ini, jadi A B C, ya.
Input pertama A, input kedua B, input ketiga C. Input pertama 01, BC-nya diwakili ini 00, 01, 11, 10. Ini mewakili BC. Yang ini mewakili dari input A. Oke. Oke, penggabungan dari kotak-kotak ataupun nanti bagaimana mengeliminasi dengan penyederhanaan dengan 3 variabel sebenarnya sama juga. Nanti yang bertetangga itu akan digabung. Bertetangganya seperti apa sih? Nah, contohnya ini. Saya punya fungsi Y sama dengan A, B, C aksen plus A aksen BC plus ABC plus AB aksen C. Silahkan kalian bikin peta karotnya. Nah, maka kalian harus bikin tabel seperti ini dulu, kemudian kalian masukkan dulu yang pertama. Ya, yang pertama A, B, C aksen. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Berarti di sini. Ini yang pertama. Ya, yang pertama tadi. Sorry. Ini yang suku ke 0. Yang pertama ini ya, yang pertama tadi yang ini. Kemudian yang ini ya, aksen BC, A-nya 0, A-nya 0, BC-nya 1. Berarti ini yang kedua. Ya, yang kedua tadi. Kemudian ABC, ABC berarti di A B C di sini ya. Kemudian A, B aksen C, A, B aksen C, jadi di sini. Ya. Nah, ini di sini. Oke, setelah seperti ini, maka kalian bisa, oh mana yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ini dengan ini bisa. Ya, ini dengan ini juga bisa. Ini dengan ini juga bisa. Ini dengan ini tidak bisa. Ya, jadi kalau yang istilahnya ini dan ini tidak bisa, jadi ini nggak bertetangga karena terhalang ini, atau ini juga tidak bertetangga karena dia kalau silang seperti ini nggak bisa, ya kalau di dalam seperti ini nggak bisa, ya bolehnya yang saling ini. Oke, nah ini hasilnya adalah BC. Berarti apa? 0, 1, A aksen BC dan ABC ya, jadi ini hasilnya ini A aksen sama A. Nah, ini dicoret, ini coret, hasilnya adalah BC. Selanjutnya, nah ini adalah A B aksen, mana? A B aksen dengan ABC. Nah, ini dengan ini dengan ini A B aksen yang dicoret adalah B sama B aksennya C. Ini hasilnya adalah A C. Oke. Kemudian ini A B C dengan A B C aksen, ini dengan ini. Nah, yang bisa dicoret berarti yang C aksen. Berarti ini adalah AB hasilnya. Oke. Jadi fungsinya nanti setelah disederhanakan hasilnya adalah Y sama dengan AB plus AC plus BC, atau AB plus BC plus AC, terserah, boleh dibolak-balik ya, tidak masalah ya. Oke, seperti itu. Contoh kedua sama juga ya, kalian masukkan dari fungsi ini, masukkan ke peta Carnot, habis itu disederhanakan, hasilnya apa kira-kira ini? Nah, ini bisa disederhanakan semua, hasilnya C. Ya. Jadi kalian boleh ini dulu sederhanakan, ya misal ini dulu sederhanakan, ini dengan ini sederhanakan, baru dua-duanya ini disederhanakan juga boleh. Jadi misal ini yang mana nih? 001 atau A aksen B aksen C, A aksen B aksen C dengan A B C. Ya, ini dengan ini hasilnya. Terus ini dengan A B aksen C dengan A B dengan ABC, ini dengan ini. Ini sederhanakan menjadi ini adalah A aksen C, ya ini A aksen C. Kalau ini B aksen B coret, ini
A, C. Ini bisa disederhanakan lagi. A aksen coret, ya, tinggal C. Seperti itu. Y sama dengan C. Gimana? Mudah kan? Oke. Yuk, lanjut lagi, ada contoh hampir sama juga. Ya, ini hasilnya. Oke, benar, B. Ya. Bagaimana? Kalian coba masa ini aja. Ini dulu boleh, kemudian sederhanakan boleh. Ya, atau yang ini dengan ini dengan ini dulu boleh. Terserah. Hasilnya pasti nanti akan sama. Ya, hasilnya akan sama juga. Oke. Ini untuk soal yang latihan kedua, ya, untuk yang 3 variabel. Silakan dikerjakan di laporan praktikumnya nanti, ya. Oke, jadi kalian bikin tabel peta karnotnya kalian masukkan, habis itu mana yang bisa itu kalian tandai, yang bisa itu ditandai, ya, yang bisa disederhanakan ditandai. Kalau yang nggak bisa disederhanakan ya sudah, jangan disederhanakan, nanti fungsinya akan tetap gitu aja, ya, seperti itu. Oke, kemudian ada yang 4 variabel, maka nanti inputnya ada 16 kombinasi, 16 kotak, ya. Aturannya seperti ini, ya. Oke. Ya, jadi A, B, C, D. Jadi AB mulai dari 00, 01, 11, 10, CD-nya 00, 01, 11, 10. Oke. Kemudian kotaknya ini 01. Ini ya seperti ya 0132, bukan 0123, tidak ya, seperti ini. Sama halnya tadi, sebentar saya back dulu ke yang 3 variabel, ya, 3 variabel tadi. Sebentar ya, mana lagi? Nah, ini urutannya ini adalah 01324576, ya. Jadi ini adalah kalau tadi kanoniknya tadi, mintermnya suku ke berapa? Oh, suku ke 0, suku ke 1, suku keduanya yang ini, bukan yang ini, ya. Ini suku ke 3. Jadi kalau tadi kita buat tabel kebenaran ke bawah, maka nanti urutannya seperti ini. Oke. Sampai mana tadi? 4 variabel, ya, 4 variabel. Oke, seperti ini. Bagaimana nanti? Sama juga. 8 kotak yang bertetangga dekat dapat digabungkan akan menyatakan satu variabel tunggal. Jadi kalau ada 8 kotak yang bersaling bertetangga, itu bisa digabungkan, bisa disederhanakan menjadi satu variabel. Ya. Atau ada 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabungkan akan menyatakan 2 variabel tunggal. Ya, dan seterusnya. Nanti ini kita coba langsung aja. Oke, sorry. Nah, ada sebuah fungsi Y sama dengan A, B, C, D plus A, B, C, D aksen plus A, B aksen C, D plus A, B aksen C, D aksen. Ya, kita masukkan ke dalam peta karnotnya. A, B, C, D, ya. A, B, C, D berarti 111 semua di sini. Ini A, B, C, D, ya, ini A, B, C, D. Kemudian A, B, C, D aksen. 1110, berarti 1110 di sini, ya. Jadi ini. Kemudian A, B aksen C, D, A, B 0, ya, A1, B 0, A, B, C, D di sini, ya. Ini. Kemudian A, B aksen, C, D aksen, A, B aksen, kemudian C, D aksen, jadi di sini. Oke. Ini bisa disederhanakan. Jadi kalau kalian masih bingung, sederhanakannya begini aja. Ini sama ini saya sederhanakan dulu. Ya, misal ini dan ini, yang mana ini coba? Nah, ini dan ini. Oke. Kemudian yang sebelahnya ini dan ini. Ini sama ini. Sederhananya bagaimana? A, oke, B aksen B, coret-coret. C, D, oh nggak bisa. Berarti ini A, A, C, D. Oke. Kalau ini
Oke, B aksen coret-coret, C sama. Oke, ini A C D aksen, A C D aksen. Oke, ini dua ini bisa disederhanakan, bisa. Oh, bisa D aksen sama D coret. Hasilnya adalah A C. Apakah seperti itu? Yes. Jadi sederhananya adalah Y sama dengan A C. Oke, next. Nah, apakah bisa kalau yang ini? Bisa. Jadi kalau di 4 variabel ya, yang ini termasuk bisa dianggap bertetangga ya. Kalau yang ini masih dianggap bertetangga, tetangga jauhnya. Nah, ini kalau dianggap ini masih berhubungan dengan ini, yang pojok-pojok ini masih berhubungan dengan ini. Oke ya, kalian masukkan Y sama dengan A aksen, B aksen, C D aksen, maka di sini A B aksen, C D letaknya sini, A B aksen, C D aksen letaknya di sini, A B aksen, C D aksen letaknya di sini. Oke, bisa disederhanakan. Caranya tetap sama, kalian sederhanakan yang mana dulu, ini dengan ini dengan ini, baru nanti disederhanakan, hasilnya adalah B aksen, D aksen. Y sama dengan B aksen, D aksen. Oke, next. Ini juga bisa disederhanakan juga. Ya, ini bisa disederhanakan juga. Kalau kalian kesulitan nanti, ya udah dua-dua nih. Ini dengan ini disederhanakan dulu, nanti disederhanakan lagi. Ini dengan ini dengan ini disederhanakan lagi. Bisa disederhanakan, hasilnya adalah D. Nggak percaya? Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba kalau nggak percaya. Oke, Y sama dengan D. Nah. Oke, latihan 3. Saya punya tabel kebenaran, saya punya peta Carnot seperti ini. Tuliskan dulu fungsi booleannya. Ya, silakan tuliskan fungsi booleannya, kemudian nanti sederhanakan. Jadi Y sama dengan misal ini ya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen plus ini plus ini plus ini plus ini plus ini. Kemudian nanti kalian sederhanakan. Mana yang kalian sederhanakan? Oh, ini dengan ini hasilnya apa? Nanti saya sederhanakan dengan yang ini hasilnya apa? Nanti Y sama dengan apa? Oke. Sama B ini. Ini latihan 3. Oke. Latihan 4. Ini saya kasih tabel kebenaran ya, seperti ini, 3 variabel. Sederhanakan fungsi ini dengan SOP apa POS ya? Ya udah SOP nggak apa-apa, atau POS juga boleh. Yang tadi kan sudah. Yang ini diganti POS saja, yang ini diganti POS. Jadi kalau POS berarti kalian cari yang 0, karena 0. Yang latihan keempat ini pakai yang POS. Ya, latihan 4 pakai POS. Dari tadi kan sudah SOP, sudah kita pakai sum of product. Kita tinggal pakai POS. Latihan 5. Nah, latihan 5, tabel kebenarannya seperti ini. Silahkan sederhanakan fungsi ini dengan menggunakan sum of product. Ya, SOP yang SOP aja, berarti nanti yang nilainya 1 saja. Seperti itu. Gimana? Bisa difahami? Oke. Silahkan dicoba dulu, nanti akan paham. Jadi kalau nggak bisa, kalau masih belum paham, nanti kita diskusi di Zoom ya, di online Zoom. Selamat mengerjakan ya. Yang penting teliti ya. Yang penting teliti di dalam penulisan fungsi, kemudian peletakannya, kemudian mana yang bertetangga, itu kunci dari penyederhanaan fungsi boolean. Oke, mungkin itu saja untuk minggu ini ya. Untuk materi penyederhanaan ini silahkan dipelajari, silahkan dicoba dulu ya. Setelah dipelajari, coba, jangan pusing dulu, coba dari yang 2 variabel tadi, silahkan kemudian 3 variabel sama yang 4 variabel. Oke, mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.